Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa, habis subuh tadi aku belanja harian ke warung. Di sini aku beli ikan asin, ini harganya 2000 segini. Di sini namanya ikan asin benggol ya. Terus aku juga beli cabe. Nah, ini cabe besarnya aku beli 3000, cabe rawitnya 1000 dan tomatnya juga 1000. Untuk harga cabai dan tomat di tempat aku memang sudah mulai ada penurunan ya, alhamdulillah gitu. Jadi udah nggak semahal kemarin-kemarin gitu ya. Terus aku juga ini beli kelor, harganya 2000 satu ikat begini. Sama aku juga beli bunga bawang merah ini ya, ini harganya 3000. Nah, aku mau masak sama ikan asin yang tadi itu. Jadi harga bawang merah juga udah mulai turun di tempat aku ya. Tadi itu di warung seperempat itu harganya cuma 10.000 dan itu yang super ya, yang gede-gede. Nah, ini makanya bunga bawang juga udah mulai nongol karena kayaknya bawang merah sudah mulai bakalan banyak gitu ya, udah musim lagi. Terus aku juga beli jagung, ini jagung harganya Rp4.000 isi 2. Dan aku juga beli ikan, ini ikannya mirip ikan kembung, di sini namanya ikan madai gitu. Harganya 8.000, dapatnya 5 biji begini. Lanjut, aku mau langsung masak ya. Jadi pagi ini kelornya mau langsung aku siangin, mau aku masak sayur bening ya. Udah lama nggak bikin sayur bening kelor. Terus untuk campurannya itu aku pakai jagung manis ya. Ini kelornya perasaan tadi pas di warung tuh kayaknya muda-muda banget ya. Ternyata pas dibawa ke rumah ada juga yang tuanya gitu. Jadi ini aku pilihin yang muda-muda aja. Karena mungkin memang warungnya kan redup gitu kan. Jadi ya seadanya, kelihatannya sih kayak muda banget. Pas nyampe tuh rumah ada yang tua. Nah, karena kalau misalnya tua itu kayak agak pahit, makanya aku pilihin yang bagian mudanya aja. Nah, ini jagung manisnya aku cuma pakai satu ya, tapi ini aku bukain dulu kelopaknya ya. Kelopak sama rambutnya mau aku bersihin, terus habis itu ini lanjut aku cuci jagung manisnya. Nah, kalau udah dicuci bersih gini, habis itu lanjut aku irisin, dipipil gitu ya, dibeginikan. Jadi ini nggak aku potong-potong gede, nggak, biar makannya itu gampang aja, jadi nggak usah ngerokotin gitu. Dan ini aku serut-serut begini ya, jadi bener-bener tinggal sisa bonggolnya aja. Ini aku sambil manasin air dulu untuk bikin sayurnya nanti. Dan di sini aku mau lanjut nyiapin bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku ada kencur, terus ada bawang merah, bawang putih dan daun salam. Kencurnya ini aku geprek, terus bawang merahnya aku iris-iris, bawang putihnya juga aku iris-iris ya. Namanya juga kan sayur bening, jadi semuanya diiris-iris supaya kuahnya warnanya tetap bening. Nah, ini airnya sudah mulai panas, langsung aku masukin bumbu yang udah diiris-iris barusan ya, sama aku masukin juga jagung yang udah dipipil tadi. Oh iya, ini penyedapku habis ya, jadi sekalian aku mau ngisi. Nah, ini aku pakainya totole yang rasa jamur. Lebih enak yang ayam sih, tapi kan nggak ada yang ayam, jadi ya udah pakai seadanya. Ini pakai yang kaldu jamur ya. Jadi aku biasanya pakai ini. Ada yang pakai totole juga nggak? Di sini aku lanjut nyuci daun kelornya ya, dan aku lebih suka nyuci daun kelor itu di tempat yang bolong-bolong gini, jadi langsung di air mengalir. Karena kalau misalnya di baskom yang utuh gitu, yang rapet itu juga kayak kelornya tuh nggak basah gitu loh. Jadi ya udah aku nyucinya kayak begini. Ini airnya udah mendidih, aku tambahin garam.
totole, dan juga aku tambahin gula pasir 1 sendok teh. Terus habis itu aku lanjut masukin juga kelor yang tadi udah dicuci ya. Dan ini masak sebentar aja karena kelor itu cepet matangnya juga, mirip-mirip lah kayak kangkung dan bayam ya. Jadi ini cuma aku aduk-aduk sebentar aja. Terus jangan lupa untuk dites rasanya kurangnya apa ya. Dan karena ternyata ini masih kurang asin, jadi aku tambahin lagi sedikit garam. Alhamdulillah ini sayur kelornya udah mateng. Mau aku matikan kompornya, terus nggak lupa aku tutup biar nggak kejatuhan kotoran dari atas. Habis itu ini aku mau lanjut masak bunga bawangnya ya. Dan ini mau aku bagi dua karena kalau dipakai semua itu kebanyakan, karena ikan asinnya kan cuma sedikit. Jadi ini aku bagi dua, sisanya bisa untuk dipakai besok. Dan ini mau langsung aku iris-iris aja ya bunga bawangnya. Bunga bawang itu di tempat kalian namanya apa sih? Aku juga nggak tahu namanya apa gitu ya, aku nyebutnya bunga bawang aja. Nah ini dipotong-potong aja sesuai selera. Kalau aku sih motongnya begini aja ya. Nah kalau udah dipotong-potong begini semuanya, lanjut langsung aku cuci. Bumbunya di sini aku pakai tomat, bawang putih, dan juga cabai rawit. Dan ini mau aku iris-iris semua ya. Kalau mau diulek juga nggak masalah, tapi aku kepengen aja diiris-iris, jadi nanti warnanya tetap cantik gitu. Ada oren-orennya. Oh iya, ini untuk ikan asinnya juga mau aku potong-potong ya. Satu ikan asin aku potong jadi 3, jadi nanti biar langsung dihap gitu loh. Sekali makan gitu ya, sekali suap maksudnya. Biar kelihatan agak banyak juga, makanya ini aku potong-potong. Ini aku tuang minyak untuk goreng ikan asin ya. Terus nggak lupa ini aku goser-goser biar nggak lengket. Terus habis itu tunggu kalau minyaknya udah panas, lanjut ini aku masukin ikan asinnya. Sesekali ini aku aduk ya, atau dibalik gitu biar matangnya rata juga dan gak gosong. Nah kalau udah matang ini ikan asinnya aku pinggirin ya. Terus habis itu aku lanjut untuk numis bawang putih dan juga cabenya. Tumis cabai dan bawang putih sampai matang. Nah kalau udah matang lanjut diaduk bareng ikan asinnya juga. Terus habis itu masukin tadi daun bawang yang udah diiris-iris. Terus tambahkan juga garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk sesuai selera. Untuk garamnya jangan banyak-banyak dulu ya naruhnya, karena ikan asinnya kan sudah asin. Nanti tinggal dicoba, kalau misalnya kurang asin baru bisa ditambahin garam lagi. Nah kalau udah mau matang ini lanjut aku masukin tomat yang udah diiris-iris dan diaduk-aduk. Terus ini sebentar aja masaknya biar warnanya tetap cantik ya. Jangan lupa untuk dites rasa kurangnya apa, tinggal tambahin sendiri-sendiri. Nah ini untuk pagi ini aku cuma masak 2 menu ini ya, sayur bening dan juga tumis ikan asin dan daun bawang, bunga bawang maksudnya. Ini jam 9-an aku mau metik alpukat ya, nyoba apakah ini udah tua atau belum. Kalau misalnya udah tua jadi mau aku panen aja semua, tapi di sini aku cuma mau nyoba metik satu doang ya. Ini aku ditemenin sama Royan yang katanya kepengen bantuin bundanya metik alpukat gitu ya. Dia kebetulan hari ini lagi libur sekolahnya, jadi ya udah ini ikut menyibukkan diri pokoknya. Ternyata ini alpukatnya susah banget dipetik dari sebelah sini, tangan aku sampai pegel banget. Ya udah, jadi akhirnya aku mau pindah aja langsung lewat pohonnya. Akhirnya setelah beberapa menit mencoba dapet juga ya. Aku sengaja ngotot ngambil yang di atasnya mester itu, karena kalau misalnya jatuh dia kan ke bawah bisa pecah gitu ya. Jadi aku ngambil yang itu. Nah ini adalah hasilnya yang aku petik.
Terus buat teman-teman yang sering bilang padahal luas halamannya kenapa nggak ditanemin sayur dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah tanah aku itu susah-susah gampang ya. Aku beberapa kali nanam dan habis dimakan sama rayap. Dan ini aku tinggal punya satu pohon cabai ya. Padahal aku nanamnya ini berderet di sepanjang pinggirannya tembok, dua pasang. Tapi yang jadi cuma satu. Ya udah. Mungkin memang sayur-sayuran itu harus dibeli gitu ya, jadi berbagi sama para pedagang. Bukannya aku nggak mau, tapi aku udah nyoba beberapa kali terus sampai akhirnya males dan belum pernah nyoba lagi. Mudah-mudahan nanti punya mood baik lagi untuk bercocok tanam ya, biar makin hijau ini halaman belakangnya. Dan ini di Probolinggo itu lagi musim banget angin ya, anginnya lagi ugal-ugalan, padahal itu kemarin sore baru disapu tapi udah berserakan lagi bawahnya. Dan ini alpukatnya nggak sebanyak bulan Desember kemarin ya, tapi Masya Allah ini belum dipanen udah muncul lagi bunga-bunganya. Mudah-mudahan untuk panen selanjutnya itu bisa berbuah lebih banyak lagi dan tetap rasanya juga enak seperti biasanya. Ini aku mau timbang dulu alpukatnya, jadi 427 gram ya, alhamdulillah hampir setengah kilo. Dan ini mau langsung lanjut aku potong atasnya, terus aku tutup pakai solasi. Ini metode yang paling gampang. Kalau pas misalnya ada tisunya ya udah aku pakai ini aja biar cepet gitu ya. Kalau misalnya udah ketahuan ini dalam 3 hari atau 2 hari matang, berarti selanjutnya akan aku petik semua itu alpukat yang di pohon. Mudah-mudahan dalamnya nggak banyak uletnya ya, karena kemarin habis diguyur hujan terus-terusan kan, makanya ini juga buahnya nggak banyak karena rontok gitu di awal-awal. Ini siangnya masih ada sisa ikan asin yang tadi pagi, masih bisa untuk sekali makan ya. Terus masih ada juga sayur kelornya ini. Jadi sekarang aku mau goreng ikan dan nanti ikannya mau aku bumbuin ya. Ini ikannya mau aku goreng gini aja, ini udah dibersihin dan sudah dicuci. Terus mau aku goreng tanpa bumbu apapun. Kalau misalnya mau pakai jeruk bisa sih ya biar nggak amis, tapi emang nggak punya jeruk ya udah seadanya aja begini. Dan nanti karena bumbunya pakai bumbu lengkap, itu dijamin juga nggak bakalan amis-amis banget kok ikannya. Sambil nunggu ikannya matang, ini aku mau nyiapin bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, daun salam, cabai besar. Terus ini ada serai juga. Ada lengkuas, kunyit, jahe, kemiri, dan juga daun jeruk. Terus aku juga pakai ketumbar bubuk sedikit aja. Dan ini untuk bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan juga kunyitnya mau aku blender aja. Sedangkan untuk laos, jahe, dan juga serai itu mau aku geprek-geprek aja. Nah ini ikannya udah matang, jadi mau aku angkat terus lanjut goreng sisa ikannya. Nah kalau ikannya udah matang semua, lanjut mau aku tumis bumbunya yang udah siap. Ini mau aku sangrai dulu bumbu yang udah dihalusin ya, karena aku tadi menghaluskannya itu aku tambahin air, jadi untuk membuang kadar airnya dulu yang ada di bumbu ini. Agak ribet memang ya cara ini, tapi nggak apa-apa karena aku nggak buru-buru juga masaknya, ini lagi nggak sibuk-sibuk banget gitu ya. Terus kalau misalnya mau nggak repot ya udah langsung aja tadi pakai minyak, terus masukin bumbu yang geprek-geprekannya itu. Kalau udah wangi baru masukin bumbu yang udah dihalusin ini. Nah ini udah mulai kering, jadi aku tambahin minyak, terus aduk-aduk sebentar. Habis itu aku masukin juga bumbu sisanya itu ya. Lanjut masak bumbu ini sampai benar-benar tanak. Habis itu aku tambahin garam, gula, dan juga penyedap rasa.
Terus lanjut aku tambahkan secukupnya air ya, supaya ini nanti nyemek-nyemek. Kok ribet sih, tadi airnya dikurangin sekarang ditambahin ya, karena biar bumbunya matang dulu, tanak dan wangi gitu. Habis itu di sini aku mau tambahin juga saus tiram ya, dan setelah aku coba ternyata kurang asin, jadi aku tambahin lagi sedikit garam. Nah, kalau udah mendidih begini, lanjut aku mau masukin ikan-ikannya dan kita aduk-aduk sampai bumbu ini meresap ya, dimasak sampai matang. Nah, ini alhamdulillah ya, jadi menu tambahannya ikan bumbu lengkap begini, sebut saja ikan pesmol gitu ya. Alhamdulillah sudah matang. Nah, untuk malamnya di sini aku bikin bakwan jagung ya, tapi nggak usah aku videoin karena durasinya pasti ini terlalu lama gitu. Jadi ya udah, itu aja videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.